Mas Wafi membandingkan atau menyampaikan bahwa kenapa tidak melihat sisi kebaikan. Bukan itu Mas yang ingin dicapai dalam diskusinya itu. Bukan orang yang tertib diskusi seperti guru gembul. Pasti ujungnya akan jadi debat kusir. Membuat kaum muslimin ketika ada lecutan sedikit, ada pembukaan, mereka katakan apa? Alhamdulillah ketika saya sekarang mengkritik Habib Bahar, saya tidak akan kualat karena dia bukan keturunan Nabi. Keangkuhan yang tak tertahankan dari mereka yang sejak dini dikediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Aras Bilan Channel. Apa kabar saudara-saudaraku sekalian? Apa kabar diskusi di Robitoh Alawiyah yang mendatangkan dan datang beneran guru gembul di sana? Apa kabar pula diskusi publik bersifat internasional di UIN Wali Songo Semarang? Dan tentunya juga apa kabar peristiwa Karawang yang telah membuat anggota Banser babak belur? Seorang kiai juga terpukul, kacamatanya hancur, mobilnya pun remek. Dan sampai hari ini belum ada informasi yang pasti terkait dengan kelanjutan peristiwa tersebut. Apa kabar? Kita harus mengingatkan berbagai peristiwa-peristiwa yang telah kita ulas, yang telah kita lalui agar tidak terlewatkan. Apa kabar pemalsuan makam-makam? Apa kabar pemalsuan sejarah? Dan apa kabar Indonesia Raya? Fokus kepada guru gembul. Mendengar nama guru gembul atau itu julukan ya, lakopnya gembul, mengingatkan saya sebagai orang Madura pada tahun 80-an atau 1990-an ya, ada jamu gimbul, kimpul kalau menggunakan aksen Madura, jamunya Habib katanya yang dijual keliling menggunakan mobil. Habibnya katanya dari Pesuruan keliling kampung pakai mobil jual jamu kimpul. Kemarin di RA muncul gembul. Kimpul gembul. Dan saya ingin menyoroti beberapa hal ya. Yang terpenting nanti saya akan ulas secara spesifik, yakni tentang tabiat dari secara umum, secara rata-rata. Itu kan yang disampaikan oleh Pak Guru itu kan konsensus alamiah lah, kurang lebih seperti itu yang disematkan atau yang memang dilakukan oleh Kelang Bangwi. Jadi saya tidak perlu mengatakan sebagian karena standar rata-rata secara penglihatan seperti itu. Walaupun penglihatan itu sifatnya subjektif, tetapi tetap berdasarkan objektif. Nah, saudara-saudaraku sekalian, hal menarik juga yang perlu kita, sebelumnya saya ucapkan selamat buat Pak Guru Gembul. Bravo buat Anda, 2 jempol buat Anda. Bukan hanya keberaniannya, tetapi lebih kepada tertib diskusi. Ini saya hormat. Tidak terpancing dengan godaan Mas Wafi. Sebenarnya gitu godaan apa enggak ngerti ulasan. Kan sudah berapi-api disampaikan. Kunci utamanya ada di kata introspeksi. Ketika membahas Habib Rizik yang kesan secara umum ya sampai Gus Dur aja bilang bagaimana Habib Rizik gitu kan. Lalu Mas Wafi membandingkan atau menyampaikan bahwa kenapa tidak melihat sisi kebaikan. Bukan itu Mas yang ingin dicapai dalam diskusi itu. Bukan itu, paham nggak sih? Satu, introspeksi diri itu kunci. Kedua, itu standar umum yang sudah tersemat atau memang sudah dilakukan gitu. Itu tujuannya. Kalau seseorang memiliki keburukan atau dinilai buruk kemudian memiliki sisi kebaikan, ya semua Wong Abu Lahab aja itu yang jelas dalam Quran memiliki sisi-sisi kebaikan. Abu Lahab itu orang yang bahagia ketika Kanjeng Nabi Muhammad dilahirkan oleh Sayyidah Aminah. Tetapi hebatnya guru gembul tidak tergoda oleh hal-hal yang seperti itu. Berikut juga ketika berbicara sumber sezaman ya, sumber sezaman. Kemudian yang disampaikan Mas Wafi kan analogi ketika
penyampaian dari seseorang ketika ada satu peristiwa. Jadi tidak hanya melihat peristiwanya, kita melihat siapa penyampai peristiwanya itu dengan beberapa kategori termasuk Tobit itu kan. Bagaimana? Dan ini kalau lawan diskusinya itu bukan orang yang tertib diskusi seperti Guru Gembul, misalkan saya, pasti ujungnya akan jadi debat kusir. Karena bagaimana kita bisa meyakini penulis Burqatul Musyikoh itu adalah seorang yang soleh? Dari mana sisi kita menilainya? Dari masa beliau ke hari ini sudah berapa tahun? Bagaimana dia mau dikatakan soleh, dia sendiri begini-begini, mencantolkan begini. Bisa saja seperti itu kalau saya yang diskusi. Tapi alhamdulillah karena Guru Gembul tertib di dalam diskusi, maka ya setidaknya 70 atau 80 diskusi itu berjalan dengan baik dan tetap substansional. Ketika juga berbicara statistik, membahas statistik, kita harus menggunakan retorika, setidaknya statistik. Bukan membandingkan dengan sesuatu yang tidak ada korelasinya dengan ilmu statistik. Tapi ya sudahlah, uang bahas Pak istilah ilmiah saja meleset ya. Ini mohon maaf, bukan riba. Ini lebih kepada mengingatkan kita semua bahwa itulah yang terjadi, pertama. Kedua, agar kita juga introspeksi, termasuk saya. Artinya apa? Jangan menganggap orang lain rendah. Jangan menganggap kita lebih daripada orang lain. Itu nggak boleh kan? Sehingga akhirnya kita terjebak sendiri. Nah, saudara-saudaraku sekalian, ingat Guru Gembul ya. Ini tadi saya sampaikan di grup-grup Gus Ustadz Lora Madura gitu. Ternyata masih ada yang ingat bahwa pada sekitar tahun 1980 hingga 90-an di kampung saya, di maksudnya wilayah Kabupaten Bangkalan ya, itu ada setiap sore dalam seminggu sekali itu ada orang jajah jamu pakai mobil kol ceketer. Kimpul Jamuna Habib, jamu yang diproduksi oleh seorang Habib dari Pasuruan. Saya lupa namanya, tapi yang saya ingat seorang Habib dari Pasuruan memproduksi jamu bermerek Kimpul. Jadi tahun 80-an itu ada jamunya Habib bermerek Kimpul. Kemarin di kantornya para Habib ada Guru Gembul. Jadi Gimbul Gembul. Semoga datangnya Guru Gembul ke RA yang nama atau lakopnya mirip dengan merek jamu Habib bisa membuat RA jadi sehat. Kemudian hal lain saudara-saudaraku masih seputar penyampaian Guru Gembul yang mengulas tentang perilaku dari sejumlah habaib yang kemudian mengambil sampel diantaranya Bahar bin Smith ya. Dia mengatakan mungkin yang ini kita saksikan dulu. Jadi mungkin Pak Habib Bahar dan lain sebagainya itu sejak dia umur 4 tahun, sejak dia melihat dunia, kakinya sudah dicium, tangannya sudah dicium, apa-apa sudah dilayani, sehingga dia menjadi korban dari otoritas palsu yang dia rasakan selama ini. Mungkin saja. Nah, dari apa yang disampaikan oleh Pak Guru Gembul ini sebenarnya sudah dipotret oleh Aloysi van den Berg ya dalam buku Le Hadramaut yang diterbitkan 1886 pada puncak kedatangan orang Hadramaut ke Indonesia. Jadi perilaku seperti disampaikan oleh Guru Gembul tadi itu sudah ada di sini. Artinya kita lihat 1886 hingga hari ini ternyata hal itu tidak berubah. Biar jelas saya akan bacakan saudara-saudaraku sekalian. Pada halaman 62 paragraf ketiga dituliskan bahwa Sayyid dari Hadramaut, kata Sayyid ini merujuk pada kata Habib ya, karena pada saat itu Habib disebut Sayyid. Sayyid dari Hadramaut menganggap bahwa kebangsawanan mereka lebih nyata daripada kebangsawanan keturunan putri Nabi yang lain. Menurut mereka bahkan
garis keturunan syarif dari Mekah sangat diragukan lagi. Meskipun pengaruh golongan Sayyid di Hadramaut seluruhnya membentuk unsur yang menguntungkan budaya, semangat, dan pemertahanan hukum, pengaruh ini berdampak buruk pula untuk tidak mengatakan keangkuhan yang tak tertahankan dari mereka yang sejak dini dikelilingi kehormatan dan seterusnya. Jadi sama kan dengan apa yang disampaikan oleh Guru Gembul. Jadi penyampaian kemarin realitasnya terjadi juga yang dicatat ya pada 1880-an. Kemudian mari kita ingat lagi tentang jamu kimpul. Kimpul, jamu Habib dari Pasuruan. Begitu dulu ya. Intinya apa dari jamu Gimpul dan Guru Gembul? Untuk jamu Gimpul ini adalah kesaksian saya dan orang-orang kampung saya. Tadi saya nanya di grup Ustadz Madura, Gus Madura, Lora Madura. Ada yang ingat, ternyata masih ada yang ingat. Saya katakan bahwa apa yang saya sampaikan terkait dengan jamu Gimpulnya Habib itu adalah kesaksian saya di masanya. Dalam istilah yang sedang umum sekarang itu adalah sumber sezaman. Karena saya hidup di masa itu dan saya menyaksikannya. Ternyata alhamdulillah ada seorang lora yang saya ingat. Itu berarti ada penguatan data dari orang lain yang menyaksikan. Dan demikianlah mestinya di dalam melacak nasab. Ada bukti sezaman, ada yang menguatkan dari pihak lain. Begitu. Mohon maaf bukan ngajari. Karena apa? Saya ulang-ulang. Bagaimanapun terjadi perbedaan di dalam metodologi penyusunan nasab, umpamanya atau katakanlah demikian dalam pengesahan ya, tetapi bahwa nasab ada karena ada peristiwa sejarah. Orang kawin punya anak, anaknya dicatat, anaknya nanti kawin punya anak, dan seterusnya hingga hari ini. Rangkaian peristiwa itu kan sejarah, maka pendekatannya tentu dengan sejarah. Bukti sezaman tidak bisa dipungkiri. Sumber sezaman adalah satu keharusan dalam bentuk apapun, tidak harus melalui bentuk kitab yang sudah diterbitkan. Saya yakin Anda sudah paham. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Salam hormat buat semuanya, dan kita tetap kawal berbagai persoalan yang terjadi di negeri ini dengan hati yang tulus ikhlas sebisa mungkin. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.